seiring dengan berjalannya waktu muncul ada pengalaman-pengalaman yang kemudian seperti mengarah ke supranatural, mengarah ke supranatural, menjadi sensitif dengan energi, kemudian ada pengalaman-pengalaman mistis, paranormal dan sebagainya. Bisa dibilang ada untuk memilih seorang kualitas tarot reader, hal ini mungkin perlu diperhatikan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang dari perjalanan Cesora ya mungkin ini memang sudah jalannya untuk Cesora berkecimpung atau masuk ke dalam dunia tarot reader ini. Betul. Welcome to my club. Karena benar sih Mas, saya tadi baru ingat bahwa memang benar kalau teman-teman memang kita harus banyak baca juga buat jaga literasi juga. Cuman kalau pembacaan itu akan jadi kaku Mas ketika pembacaan kita, karena buat aku gini, tarot itu adalah limitless buat aku. Jadi dia bisa dipakai untuk masalah apa aja dan limitless sekali. Jadi gini, ketika memang kita bisa baca dari buku atau apa, cuman itu akan pembacaan jadi kaku. Jadi saya bilang itu namanya tarot reader hafalan. Tarot reader hafalan ya, maksudnya teman-teman textbook banget gitu. Bukannya itu salah gitu loh. Sebagai pemula pasti biasa akan datang dari itu dulu, tapi berjalan dengan waktu ini kan skill juga ya teman-teman yang harus bisa dilenturkan gitu. Kenapa? Karena masalah hidup kita itu dari A sampai Z Mas. Nah kalau mau dihafalin, mohon maaf nih, berapa kombinasi yang harus dihafalkan algoritmanya gitu misalnya kita akan susah sekali. Jadi saya selalu ngomong bahwa kita harus jadi leader itu harus adaptif ya. Kita gabungkan juga antara intuisi kita, energi kita dengan dicampur dengan teori yang kita pelajari juga. Jadi nggak bisa cuma teori doang, karena teori yang ada di buku itu belum tentu loh keluarnya masalah itu. Misalnya contoh kayak gini, dia nanyanya bukan soal keuangan tapi keluarnya pentacles, gimana nih gitu kan, menarik garis poin ini ke masalah percintaan misalnya, atau masalah yang gak ada hubungannya sama uang loh ditanyanya loh. Kamu mau ngomongnya gimana? Nanti masa kamu gini, maaf ya mbak, saya buka dulu buku saya kan gak mungkin. Contekan dulu kan gak mungkin. Atau mbak ambil kartu lain loh mbak, ini gak ada hubungannya kan, gak boleh seperti itu. Maksudnya memang harus kita harus berkembang ya, setiap skill yang ada harus dikembangkan, tidak boleh cuma berdasarkan kaku ya pembacaannya, bener ya kayak Mas bilang. Nah terakhir nih mungkin untuk sebagai penutup tema, pertanyaan terakhir untuk Cesora, mungkin bisa nggak berbagi tips gitu bagi teman-teman yang mungkin punya minat dalam bidang tarot reader atau pengen belajar, pengen bisa apa sih? Gimana sih caranya jadi ini sosok tarot reader? Nah, yang baik ya. Yang baik dan benar. Ya jangan cuma jadi tarot reader aja Mas. Banyak nih, mohon maaf teman-teman. Harus multi talent kan Cesora. Nah, maksudnya jangan gini. Mohon maaf kalau buat saya jangan jadi praktisi yang gimana ya bahasa enaknya ya. Maksudnya jadilah praktisi yang proper dan benar, yang baik dan benar. Maksudnya jangan cuma jadi ala-ala gitu loh Mas ya. Ala-ala viral zaman now. Jangan cuma jadi tarot reader karena lagi tren, atau jadi tarot reader itu cuma karena cuma ada event. Terus ini Mas, ini saya langsung ngomong fair aja ya. Apa katanya, enak lo Cesora cuma bawa kartu kemana-mana, Cesora bikin duit. Itu yang paling penting. Teman-teman harus ingat, ini juga ada harus ada etika yang baik juga. Kita kan menanam karma baik juga. Jadi salah satu tips yang pertama adalah kita harus manusia yang juga terus mau belajar Mas. Jadi harus tetap rendah hati. Jadi hati-hati. Oh ya, ini juga tips tambahan, teman-teman mencari tarot reader, awas loh kalau orang yang sombong, itu banyak sekali tarot reader yang sombong. Menurut kalau seandainya orang itu sudah sombong, itu adalah mulainya seorang itu tidak menjadi bijaksana. Jadi sebagai tarot reader, kalau menjadi tarot reader, satu, kamu harus tetap rendah hati dan terus-menerus mau belajar. Jadi meskipun sampai sekarang saya masih belajar Mas. Jadi banyak tarot reader yang kayak, udah coy, saya udah bisa baca. Loh, life is never ending learning kan. Nah, jadi tarot reader juga terus belajar dan berkembang. Jadi jangan cuma ngerasa, coy aku udah bisa baca ini nih, ya udah gitu. Kita harus terus belajar, harus tetap rendah hati gitu. Jangan karena merasa menjadi tarot reader kita mau ngejudge hidup orang lain gitu loh. Itu satu. Terus kedua, jadi tarot reader itu juga tolong mempunyai etika yang baik ya, dan temukan kalau kamu mau jadi profesional, ini tips dari saya,
temukanlah ciri khas dirimu. Ciri khas. Ciri khas dirimu. Ciri khas dirimu. Ciri khas dirimu seperti apa? Bukan cuma tampilan. Tarotnya ya. Ya, Bukan cuma tarotnya, bukan cuma bacaannya, bukan cuma penampilannya juga, tapi temukan karakter kamu seperti apa. Karena kalau mau ditarik garis jadi profesional, kamu akan mendapatkan klien yang sesuai dengan karakter kamu. Gitu ya, maksudnya. Jadi gini, temukan dong karakter kamu, karena kalau kamu mau masuk ke jadi profesional, karena itu nanti akan masuk ke jasa juga, dan nanti misalnya lebih jauh lagi kan misal akan masuk ke taraf yang kayak let's say entertainment kan Mas ya. Nah kayak kita juga perlu untuk menemukan karakter kita seperti apa. Kayak guru lah, guru kan ada karakternya, ada yang tegas, ada yang apa. Temukan karakter diri kamu sendiri dulu, gitu loh. Jadi jangan mohon maaf nih kan, jangan niru si ini, jangan niru si ini. Jadilah dirimu sendiri, gitu loh. Gak apa-apa, maksudnya finding yourself ya. Finding yourself itu memang perlu menurut saya. Kayak dulu Mas, saya sharing sedikit lagi namanya. Aku tuh dulu diprotes saudara. Katanya Sora itu kurang mistis gitu kan. Kan aku tidak datang dengan mistis. Aku tidak datang dengan apa eyeshadow yang hitam semuanya, terus cincinnya batu setangan, sini semua setangan. Aku diprotes Mas awal-awal gitu kan. Sora, kamu tuh nggak ini loh, nggak mistis gitu loh. Karena kan di sini kan tarot leader itu mistis ya. Identiknya sama gitu. Dan apa namanya, apa kok lu serius gitu kan? Ada apa ya? Tapi kalau aku lebih gini, karakter itu temukanlah karakter yang membuat dirimu nyaman. Jadi jangan berpura-pura juga. Gitu. Jadilah dirimu sendiri supaya kalian juga nyaman dengan kamu gitu loh. Maksudnya gini, jangan I think this is not the time for being the common stereotype. This is the time for making the difference. Kalau menurut aku. Jadi jangan jadi tarot leader stereotype teman-teman. Udah banyak. Jadi nggak apa-apa meskipun kamu merasa kayak aku kurang mistis, gak apa-apa. Aku juga nggak mistis loh, gitu kan. Maksudnya aku tuh terkenal sebagai cukup mistis. Enggak, aku dibilang sama klienku taruh cici-cici mangga 2 tau. Kalau udah pakai kartu ya Mas ya, kalau nggak ditaruh enci-enci mangga 2 banget. Iya kan? Gak apa-apa, justru itu ciri khas saya. Belum pernah kan ketemu tarot leader enci-enci mangga 2? Saya. Untuk kalian-kalian nih yang mau konsultasi ya sama Enci takut mangga 2 bisa ke saya. Bisa Instagramnya @soratarot ya, ada di situ. Hubungin DM langsung, terus dibalas. Atau mungkin nanti kita bisa tuliskan di sini. Nanti tulis di sini ya. Dan maksudnya temukan nggak apa-apa gitu. Aku juga dulu sempat ngerasa kenapa sih? Oh ternyata akhirnya berjalan dengan waktu itu jadi karakter Sora. Sora itu tarot leader dikenal sebagai tarot leader ya kayak gini nih Mas, maksudnya ceria, happy, karena saya pernah dikasih masukan juga sama senior. Nggak apa-apa Sora, justru your happiness itu bisa jadi satu keywords untuk menjual diri, bukan jual diri, jual jasamu. Maksudnya karena biasanya tarot leader itu kan kayaknya serem gitu kan biasanya. Kalau Sora itu is trying to be a happy person, kasih supaya light juga energinya supaya orang, karena gini Mas, orang belum baca tarot aja udah takut karena stigmanya tarot itu kan serem, apalagi kalau keluarnya magis, mistis, gitu. Terus keluarnya the devil langsung, Kak saya mati ya, Kak saya mati lah. Orang kalau dibacain itu udah takut kan energinya jelek ya Mas ya. Udah pikirannya kemana-mana. Jadi harus bisa membuat klien juga nyaman gitu loh. Jadi maksudnya jadilah dirimu gitu. Kalau memang kamu mau bisnis ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi jangan memaksakan menjadi karakter yang bukan dirimu gitu. Karena kan kamu nggak bisa buat orang lain comfortable juga. Dan harus jujur ya. Maksudnya katakan apa yang harus dikatakan dan jangan kasih harapan palsu gitu. Maksudnya lebih baik buat saya gini, kamu mau jadi tarot leader panjang apa enggak? Untuk karir ya, maksudnya kalau memang mau jadi cuma mau asal dapat mau dapat fee, dapat duit biar cepet, kamu mulai menjanjikan. Jadi di kartu apa supaya dia balik lagi, supaya dia happy, kamu menjanjikan yang tidak ada di kartu itu tidak boleh menurut saya. Kalau kamu mau karir kamu panjang ya, katakanlah sejujurnya, apa adanya seperti itu, jangan menjual janji dan jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi jangan udah deh biar dia balik lagi konsultasi sama saya. Kalau buat saya ya itu kurang baik ya teman-teman ya. Maksudnya ya kita juga mencari nafkah tapi dengan cara yang baik juga gitu. Jadi harus jujur, terus rajin-rajin baca teman-teman. Maksudnya karena banyak juga, jujur aku banyak juga yang BM ke aku, beli kartu ke aku juga pada nggak sabar Mas.
langsung mau tuh langsung instan gitu ya. ya. Enggak, ada nggak yang kartu tuh gambar yang gampang? Bacanya gitu. Terus habis itu apa namanya, ada nggak yang bahasa Indonesia aja? Teman-teman harus diketahui juga ini menurut dari pengalaman saya ya, ini kan bukan budaya kita Mas. Iya. Jadi literasi kita yang bahasa Indonesia ada, tapi terbatas sekali jumlahnya. Gitu. Jadi kan karena kita mau budaya kita ya kebanyakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi teman-teman tuh dia tarot Tinder itu adalah suatu proses spiritual juga Mas. Nah, dan filosofi hidup nih di sini gitu loh. Jadi apa namanya, tidak ada pelajaran filosofi hidup yang kita dapat dengan cara yang mudah ya. Gitu. Jadi seorang spiritual itu teman-teman tahu ceritanya spiritual pengalami proses. Jadi teman-teman jangan langsung bandingin, maksudnya mau langsung instan, mau bisa proses gitu. Jadi harus jadi orang yang mau sabar, mau belajar gitu. Harus mau rajin baca. Masa mau satu hari wangsit langsung ini Tukul ya, bisa ada semua. ya. Nggak bisa, sabar. Aku soalnya juga sama kok. Maksudnya dulu awal-awal bacanya kaku, awal-awal boro-boro baca kartu Mas, ngocok aja kayaknya. Kok Kagok gitu ya. kagok gitu kalau lihat tarot tidak. Aku kan dulu nonton tarot tidak luar itu kan udah kayak pemain poker Mas, gitu kan. Gitu. Itu kayaknya God of Gambler. Enggak, aku pernah ketemu waktu itu ada yang mau belajar tarot sama aku, sama ngomongin Cece tuh ngocoknya enak banget sih katanya, tinggal serot ya. Nah, aku ngocok dalam sehari tuh, aku ngocok lo bahasanya enak. Aku ngocok kartu, sehari tuh berapa kali dalam 365 hari. Kamu baru 2 minggu ngocok kartu sehari aja mungkin baru 2 kali, kamu mau dibandingin sama yang tiap hari. Maksudnya harus sabar, jadi harus sabar, harus mengerti proses juga. Jadi jangan mau apa-apa tuh instan, karena semua instan tuh nggak baik loh teman-teman. Jadi jangan langsung mau, mungkin karena jadi zaman viral ya, maksudnya mau langsung tuh, aku pengen langsung terkenal, aku pengen langsung ini. Teman-teman percaya deh, kalau teman-teman mau jadi tarot reader yang panjang juga karirnya, teman-teman harus sabar, ngerti proses, ngerti filosofi hidup juga, jadi seorang spiritualis juga. Jadi jangan cuman pinter untuk nasihatin orang tapi diri sendiri ya. Enggak. Dengerin mami Cici mangga 2. Ya jadi teman-teman itu sih tips dari aku, harus mau sabar, harus banyak mau belajar, dan harus belajar juga untuk mengenali diri sendiri. Jadi jangan cuma bisa baca klien tapi diri sendiri pun nggak bisa belajar, dan harus sabar sih, dan banyak proses jadi spiritualis juga gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, itu dia teman-teman, tadi tips dari Sora, pengalamannya menarik sekali. Sharing-sharingnya itu kelihatannya benar-benar priceless lah. Ini benar-benar suatu, makanya aku pilih dia. Aku pilih dia ya. Aku ini loh, GR loh. Padahal tadi katanya masih public figure, kataku gini, aku nggak public figure ya, aku nggak terkenal. Tapi aku yang terima kasih loh teman-teman diundang sama Mas Yul sama Mbak Dara, ternyata sangat amat rendah hati mereka gitu kan, walaupun kelihatannya kok saya udah nonton kok. Ya, ceritanya dia, aku lihat IG-nya Mas Yus, lihat IG-nya bukan lihat dagangan atau lihat apa? Konsultasinya kamu dia. Kamu apa di Terawang ya? Lihat mukanya orangnya. Terus kamu nggak bingung gitu? Ini aku langsung speechless gitu. Nah, ini Mas Yus langsung. Ini Mas Yus. Cocok. Enci mangga 2. Ya, baca tarot belum ada nih Mas Yus. Kita masukin YouTube Mas Yus. Makhluk langka ini Mas. Makhluk langka nih. Enci mangga 2 biasa dia jualan baju, yang ini jualan kartu Mas. Kita panggil. Maaf ya, kita serba banyol ya, kita serba banyol ya, santai. Iya, maksudnya jangan sampai karena kita biar jangan terlalu kaku ya Mas ya, biar nontonnya juga nggak bosen. Kalau nggak nanti teman-teman dipikir acara dunia lain atau acara yang lain gitu kan. Ini memang khas banget ngomongin mistis, tapi kayaknya nggak ada serem-seremnya gitu ya. Kita tetap santai, tapi yang pasti tetap ada nilai-nilai atau tetap ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Apa yang di-sharing oleh Sora tadi mungkin juga bukan hanya dialami oleh teman-teman yang praktisi tarot juga, tapi mungkin oleh orang-orang yang mendalami jalan spiritual itu rata-rata juga mengalami hal yang sama. Nah, mungkin untuk acara kita ini, karena mungkin segmennya juga udah cukup panjang guys. Udah panjang banget. Bahasnya panjang guys, dari sejarah sampai akhir. Ya, dan sebetulnya juga bingung juga sih udah mau ngomongin apa lagi ya. Nanti Mas masih banyak ya segmen lain kalau teman-teman. Buat teman-teman yang juga pengen tertarik atau pengen belajar atau pengen juga dibaca atau pengen ditarotin sama Sora, bisa hubungi IG-nya. Nanti alamat IG-nya akan kita pasang di sini. Dan untuk segmen ini kita tutup sampai di sini.
Kita nanti akan ketemu lagi di topik-topik atau dengan bintang tamu yang mungkin lain lagi dengan cerita-cerita yang mungkin lebih menarik lagi. Untuk segmen kali ini saya Mas Yus, kita close. Saya Mas Yus, Dara, dan ini Cici, Cici Raja 2, Cesora. Mohon pamit. Terima kasih banyak nonton. Salam mistis. Thank you. Bye bye.